diakses. Proses pembuatan file sistem disebut dengan format. Memformat hard disk adalah proses inisialisasi dan memberikan file sistem pada hard disk sehingga hard disk dapat digunakan oleh sistem operasi. Sistem operasi pada umumnya menerapkan file sistem yang berbeda satu sama lain. Jadi sistem file Windows. Yang pertama ada FAT12 File Allocation Table Clock. FAT12 menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Sistem file ini pertama kali digunakan pada sistem operasi MS-DOS karena kapasitasnya sedikit yakni hanya 2 MB, maka FAT12 hanya digunakan sebagai file sistem pada media penyimpanan floppy disk. Yang kedua, FAT16 File Allocation Table 16. FAT16 merupakan sistem file menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit. Kapasitas file sistem ini sebanyak 4 GB, jauh melebihi versi sebelumnya yang hanya 32 MB. Ukuran unit alokasi yang digunakan FAT16 menggunakan kapasitas partisi hard disk yang akan diformat. Yang ketiga adalah FAT32 File Allocation Table 32. FAT32 menawarkan kemampuan menampung alokasi yang lebih besar dalam partisi. Selain itu juga mengembangkan kemampuan hard disk menjadi lebih baik dibanding FAT16. Namun FAT32 memiliki kelemahan yang tidak dimiliki FAT16. Yang terbatas sistem operasi hanya bisa mengenal FAT32 tidak seperti FAT16 yang bisa dikenal oleh hampir semua sistem operasi. Yang keempat, NFTS, ini teknologi file system. NFTS adalah sistem yang mulai diperkenalkan pada 1993 untuk mengatasi keterbatasan FAT32. NFTS dapat menawarkan keamanan lebih baik, kompresi data yang bagus, serta fitur enkripsi data. Sistem file ini merupakan sistem file di Windows XP. Konversi sistem file dari FAT16 atau FAT32 ke NFTS dapat dilakukan dengan mudah, tetapi sebaliknya. Melakukan konversi kembali ke FAT dan NFTS tidak bisa dilakukan dengan mudah tanpa memformat hard disk. Yang kelima, XFAT, Extended File Allocation Table, dikenalkan oleh Microsoft pada tahun 2006 sebagai sistem file yang dioptimalkan untuk USB flash drive dan kartu memori. XFAT dapat digunakan dalam semua Windows dan versi modern macOS X, tapi membutuhkan software tambahan pada Linux. Jadi sistem file Linux. Yang pertama, EXT, Extended File System. EXT adalah sistem file yang pertama dibuat khusus untuk Linux. Ada 4 divisi utama. EXT adalah versi pertama dari file system, diperkenalkan pada tahun 1992. EXT adalah upgrade utama dari Linux file system yang digunakan pada saat itu, tetapi tidak memiliki fitur-fitur penting. Banyak distribusi Linux tidak lagi mendukung EXT. EXT2 adalah sistem file yang pertama mendukung atribut file yang diperluas dengan 2 TB drive. Karena EXT2 tidak memiliki sistem jurnal, berarti ia akan menulis ke disk lebih cepat, lebih sedikit, yang membuatnya guna untuk memori flash perlu drive USB. Selanjutnya, 3 EXT3. EXT3 adalah peningkatan dari sistem file EXT2. Peningkatan ini memberi beberapa keuntungan, diantaranya journaling. Dengan menggunakan journaling, maka waktu recovery pada shutdown mendadak tidak akan selama pada EXT2. Integritas, EXT3 menjamin adanya integritas data setelah kerusakan atau untime shutdown. EXT3 kemungkinan juga memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kecepatan dari menulis data lebih dari sekali. EXT3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada EXT3 karena EXT3 memaksimalkan pergerakan head hard disk. Mudah dilakukan migrasi, yaitu dari sistem file EXT2 dapat dipindahkan ke sistem EXT3 tanpa melakukan format ulang. EXT4 juga dirancang agar kompatibel. Sistem EXT4 dapat dipasang sebagai EXT3 atau sistem file EXT2 dan EXT3 dan sebagai EXT4.
XT4 mencakup fitur-fitur baru yang mengurangi fragmentasi file, memungkinkan volume dan file lebih besar menggunakan alokasi yang tertunda untuk meningkatkan performa memory flash. XT4 juga merupakan versi paling modern dari sistem file XT dan merupakan standar pada sebagian besar dari distribusi Linux. Selanjutnya, kelima, JFS atau Journal File System. JFS atau yang dikenal dengan nama JVM, Journal File System, merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. JFS dan sudah bertahun-tahun digunakan dalam IBM X OS sebelum digunakan ke GNU atau Linux. JFS saat ini menggunakan sumber daya CPU paling sedikit dibandingkan sistem file GNU atau Linux lainnya. JFS sangat cepat diformat, nanti dan FSCK serta memiliki kinerja sangat baik, terutama berkaitan dengan deadline I/O scheduler. Yang keenam, ReserFS. Sistem file ReserFS adalah sistem file default dalam distribusi Linux. ReserFS dirancang untuk menghapus skalabilitas dan batasan kinerja yang ada sistem file ext2 dan ext3. Selain Reser dirancang untuk sangat efisien menggunakan ruang disk. Selanjutnya, metode instalasi sistem operasi adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menginstal sistem operasi atau operating system. Dalam hal ini terdapat 4 cara atau metode dalam instalasi sistem operasi, yaitu pertama metode clean install, yang kedua metode upgrade, yang ketiga metode multi-boot, yang keempat metode virtualisasi. Yang pertama itu metode clean install. Metode clean install dikenal juga dengan install secara bersih. Artinya, jika sistem operasi sebelumnya tidak bisa di-upgrade sehingga harus dilakukan pembersihan atau penghapusan data secara keseluruhan, metode ini disebut clean install karena metode ini digunakan atau sering digunakan untuk tahap akhir pembersihan PC dari serangan malware atau virus. Metode ini juga bisa disebut metode terakhir dalam menghadapi virus. Yang kedua, metode upgrade. Metode upgrade adalah metode yang digunakan saat ada sebuah peluncuran sistem operasi baru, di mana sistem operasi tersebut adalah sistem operasi yang tingkatannya lebih tinggi dibanding sistem operasi yang lebih baru, dibanding sistem operasi yang lama. Atau juga digunakan saat seseorang yang menggunakan sistem operasi lama yang ingin menggunakan sistem operasi standar. Secara singkat, metode ini bisa dibilang metode memperbaharui atau mengupgrade. Yang ketiga itu metode multi-boot. Metode multi-boot memungkinkan untuk menginstal lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer. Di sini akan digunakan bootloader untuk memberikan pilihan sistem operasi mana yang akan dijalankan. Pada metode multi-boot, sistem operasi dipasang dalam partisi tersendiri dan memiliki file dan pengaturan konfigurasi yang berbeda-beda untuk masing-masing sistem operasi. Pada saat proses startup, user akan diberikan menu pilihan untuk memilih sistem operasi yang akan dijalankan. Hanya ada satu sistem operasi saja yang dapat berjalan dalam satu waktu dan mengendalikan semua perangkat keras. Contohnya di gambar ini, di sini ada 2 sistem operasi, Windows 10 atau Ubuntu. Kita dapat memilih menggunakan sistem operasi Windows 10 atau Ubuntu. Selanjutnya metode virtualisasi. Metode instalasi virtualisasi adalah metode yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi dalam sistem operasi. Jadi begini, maksudnya menjalankan sistem operasi dalam sistem operasi adalah kita membuat mesin virtual atau sistem operasi menggunakan software seperti VirtualBox, VMware atau semacamnya. Dengan begitu kita bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Metode virtualisasi sering atau bahkan selalu digunakan dalam pembelajaran, khususnya materi pembelajaran sistem operasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana sebuah sistem operasi tersebut, karena metode ini tidak benar-benar menginstal sistem operasi di hard disk. Kita tidak perlu takut akan kerusakan yang terjadi jika menggunakan sistem operasi. Contohnya ini, di sini contoh dari sistem operasi VirtualBox. Di sini ada gambar dari sistem operasi itu sendiri. Ini misalnya ada Linux, Ubuntu atau Windows. Nah, pokoknya di sini adalah semua jenis sistem operasinya. Nah, sekian dari kami. Dari teman-teman, apabila ada yang bertanya, kami persilakan.
pertanyaannya ditulis saja di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih lagi pertanyaan kepada kelompok nanti mengenai soal hadis. Beberapa orang bilang kalau kan kita tahu sekarang ini harddisk itu ada banyak macamnya. Ada harddisk, ada SSD, NVMe, M.2 dan lain-lain. Pertanyaan saya itu, ada yang mengatakan bahwa untuk sebuah harddisk dengan tipe SSD itu tidak dianjurkan untuk dilakukan partisi. Itu harus tidak, dan alasannya kenapa? Tidak dianjurkan. Nah, baiklah kami tampung dulu. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lain. Kalau tidak, saya yang bertanya. Ya, sambil selingan ya, sambil kursi ngaji ini menyiapkan jawabannya. Oke, pertanyaannya saya ikut yang di absen saja ya. Tadi pada metode penginstalan ada beberapa metode ya. Ada yang tadi yang disebut dengan clean install ya. Terus ada upgrade install, terus ada virtual install ya. Nah, terus ada double booting ya. Nah, saya mau tanya ke apa ini ya? Rahdianisa ada? Ini Pak. Oh, yang lagi ngaji ya. Dwi Nur Indah ada? Dwi ada? Ada ya? Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan clean install tadi? Ya. Jadi kalau tadi memperhatikan itu pasti bisa menjawab ya. Tapi kalau tadi cerita-cerita pula di belakang ya
akan bisa jawabnya. Coba, kira-kira apa yang dimaksud dengan clean install tadi? Salah satu cara menginstal sistem operasi. Aha, Salah satu cara menginstal sistem operasi aha, yang menghapus sistem operasi aha. dan seluruh file yang ada di dalam hard disk Oke, ya. Jadi hampir mendekati ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya. Pada Messi Valencia. Tadi ada sistem instalasi itu setelah clean install ada upgrade. Nah, upgrade install itu apa maksudnya? Upgrade install itu? upgrade itu menambah ya, Coba jelaskan yang lebih detail. Gimana cara menginstal dengan cara mengupgrade sistem operasi? Hah? Bertanya silakan ya. Ini sistem operasi pirate ya, KW. Oke, gimana dari saya? jadi upgrade itu kan untuk menambah ruang hard disk ya. Nambah ruang di hard disk. Bagaimana? Apakah dia menghilangkan sistem operasi yang telah ada atau gimana? Kalau upgrade itu? Dia tuh menambah ruang dari yang lama itu. Kalau cuma upgrade yang lama nggak hilang, cuman ditambah aja. Ya, nah itu ya. Kalau upgrade installing itu menginstal ya sistem operasi dengan cara mengupgrade. Artinya, nah jadi kita harus ingat ya, update dengan upgrade berbeda ya. Nah jadi jangan ada nanti salah penggunaan kata ya. Misalnya sistem operasi saya update. Nah, itu benar juga ya. Tapi update-nya mungkin ada fitur-fitur baru ya. Misalnya sekarang kita pakai sistem operasi Windows 8 misalnya ya. Nah, terus si Microsoft-nya mengeluarkan fitur-fitur baru ya. Biasanya fitur-fitur yang keluar itu adalah fitur keamanan ya. Karena sekarang kan sedang banyak-banyaknya ya virus dan lain sebagainya. Sehingga Microsoft untuk mengatasi itu dia mengeluarkan file-file yang perlu diupdate ya. Nah, jadi kita tinggal mengupdate. Tapi kalau mengupgrade ya. Nah, misalnya kita sekarang sistem operasinya pakai Windows versi 7 misalnya ya. Nah, terus kita ingin menaikkan versinya ya, jadi Windows versi 8 misalnya ya, dari versi 7 ke versi 8. Nah, artinya
kita cukup melakukan upgrade saja tanpa menghilangkan ya, tanpa menghapus atau format sistem operasi yang lama ya. Kalau mengformat atau menghapus sistem operasi yang lama, nah itu namanya adalah clean install ya, menginstal dari awal ya. Nah, termasuk install nanti semua driver-driver yang digunakan oleh sistem ya. Nah, tapi kalau upgrade kita sudah punya Windows 7 ya. Terus kita mau jadikan Windows 8. Nah, kita cukup menginstalnya secara upgrade saja ya. Jadi sistem yang lama tidak hilang, tapi dia akan menyesuaikan dengan sistem yang baru ya. Jadi tidak perlu kita format sistem operasi yang lama. Dan juga kita tidak perlu lagi menginstal perangkat-perangkat I/O yang ada di komputer kita, karena sudah dikenali ya, sudah diinstal pada saat kita menggunakan sistem operasi yang lama. Nah, ya. Nah, tadi juga ada sistem operasi virtual ya. Nah, sambil menunggu ya, siapa yang mau bertanya ya. Dan juga sambil menunggu tim presentasi yang jawabannya ya, kita coba 3 aja dulu. Nah, saya mau tanya lagi nih ya. Naswa Anidia Putri. Nah, pertanyaannya adalah tadi tim penyaji menyampaikan adanya instalasi sistem operasi virtual ya. Nah, itu apa maksudnya? Sistem operasi virtual kita ada yang clean install ya, terus ada upgrade install, terus ada virtual install. Nah, nanti yang terakhir ada multi boot ya, multi boot install. Nah, apa yang dimaksud dengan virtual install tadi? Ya, jadi sistem operasi virtual itu ya, jadi sebuah sistem yang namanya virtual ya, virtual atau apa ya, dunia virtual lah ya. Jadi artinya sebenarnya secara fisik dia tidak ada ya. Kalau maya atau virtual kan begitu ya. Nah, jadi misalnya kita sudah menginstal sistem operasi Windows 8 ya. Nah, terus kita ingin menginstal beberapa aplikasi atau sistem operasi pada Windows 8 yang telah kita install ya. Nah, misalnya kita mau menginstal sistem operasi Ubuntu misalnya ya. Nah, jadi kita tidak perlu beli komputer satu lagi untuk menginstal sistem operasi Ubuntu ya. Nah, kita bisa menginstalnya secara virtual ya di dalam Microsoft Windows yang kita miliki ya. Nah, misalnya menggunakan aplikasi VirtualBox ya, yang dikeluarkan oleh Corel ya. Ya, Corel ya yang mengeluarkan. Nah, jadi adik-adik misalnya menginstal aplikasi lain misalnya ya. Nah, bisa diinstal secara virtual ya. Nah, tapi tentunya karena kita membuatnya secara virtual ya, sistem komputer kita juga harus maksimal ya. Misalnya RAM-nya minimal 4 GB ya. Terus CPU-nya atau prosesornya serang-serangnya i3 ya. Nah, kalau ada i7 atau i berapa sekarang yang terakhir? i9 ya. Nah, i9 itu akan lebih bagus sekali ya, karena kita menginstal berbagai aplikasi atau sistem operasi secara virtual. Artinya dia akan mengkonsumsi banyak memori ya, mengkonsumsi juga
kekuatan dari prosesor ya, kecepatan dari prosesor. Kalau kita install pada sistem komputer yang speknya rendah, maka dikhawatirkan komputer itu tidak sanggup menjalankan virtual sistem operasi tadi ya. Nah, bisa dia akan apa ya, memorinya terpakai habis ya, sehingga tidak bisa digunakan lagi dan dia akan menjadi blue screen atau secara otomatis shutdown komputernya ya. Nah, oke. Masih ada satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Mengenai virtual operating system tadi, dari secara performa operating system yang diinstal secara disk yang berbeda dengan operating system virtual, apakah performanya itu sama atau berbeda? Dan kenapa berbeda? Oke, sambil cari jawaban lagi, kita yang terakhir nih ya. Nah, biar kita juga menguji pemahaman dari mahasiswa lainnya ya atas presentasi dari kelompok penyanyi tadi. Syahrul Ramadan ada? Oke, nah pertanyaannya adalah ya, tadi masih berkaitan dengan instalasi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan instalasi dual boot atau multi boot? Multi ya. Nah, oke, apa itu? Mana Sarul? Gimana? Yang clear ngomongnya, yang clear. Ya, nah jadi kita biasanya ada juga yang disebut dengan dual boot ya. Nah, jadi kita memasang lebih dari satu sistem operasi di komputer kita ya. Berbeda tadi dengan yang virtual ya. Kalau yang virtual kita jalankan dulu sistem operasi utama, terus kita jalankan sistem operasi lain melalui aplikasi misalnya virtual box ya. Nah, tapi kalau dual boot ya, kita pada saat komputer kita dinyalakan, kita bisa memilih ya sistem operasi apa yang kita gunakan ya. Misalnya pilihan pertama Windows, pilihan kedua adalah Ubuntu atau Fedora Linux atau Red Hat Linux. Nah, kita tinggal tekan panah atas bawah saja untuk memilihnya, terus di enter. Nah, jadi setelah kita memilihnya, maka dia akan menjadi sistem operasi utama yang berjalan ya. Jadi itu bedanya dengan yang ini, yang virtual ya. Nah, nanti ya seperti itu tadi ya. Nanti kalau kita UTS UAS ya soalnya seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik kurang memperhatikan saat presentasi, terus juga jarang melihat rekaman dan lain sebagainya ya. Nah, ya susah untuk menjawabnya karena nanti akan ini ya akan terlihat ya di jawaban itu bagaimana seseorang mahasiswa itu menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disajikan ya. Oke, baik.
untuk pertanyaan yang 3 ini sudah bisa dijawab? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Rizky. Apakah performa pada operating system virtual dan operating system multiboot itu berbeda? Tentunya berbeda. Jadi pada operating system multiboot kita memilih sistem operasinya pada saat mode booting. Jadi pada saat kita memilih sistem operasi itu, jadi secara penuh komputer laptop akan menggunakan performa 100%-nya. Misalnya RAM-nya 8 GB, misalnya RAM 8 GB akan digunakan 100%-nya dari RAM-nya DOS. Sedangkan pada virtual ketika kita menggunakan sistem operasi berbeda, misalnya Linux atau Ubuntu atau lainnya, ketika kita menjalankan kita mau mendaftarkan sistem operasi tersebut, kita dapat menentukan berapa gigabyte RAM yang akan kita gunakan untuk sistem operasi tersebut. Jadi jelas ini perbedaannya kan secara penuh itu komputer kita membagi penggunaan RAM antara sistem operasi virtual sama yang sistem operasi kita gunakan. Jadi secara virtual ini lebih kurang performa pada virtual ini lebih kurang daripada multiboot. Tapi jika kalian mempunyai laptop dengan spek yang tinggi, ya sepertinya itu tidak ada masalah untuk penggunaan sistem operasi virtual ini. Kalau sekitar itu Oke, ada yang mau menambahkan tentang ini ya, pertanyaan pertama ya, nomor 3 virtual ya dan sistem multiboot ya. Nah, ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang punya pengalaman pernah menginstal sistem operasi virtual ya. Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Akbar. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan sistem operasi bajakan? Jadi pada penggunaan sistem operasi bajakan itu memiliki banyak kekurangan daripada kelebihannya. Yang pertama itu pada keamanan komputer yang tidak optimal. Keamanan data dan privasi kita akan sangat rentan karena biasanya pada software pembajakan ini sistem operasi pembajakan ini banyak sekali malware atau virus yang disimpan. Selanjutnya dia tidak bisa menerima update secara berkala. Habis itu pada sistem operasi bajakan ini biasanya data penting yang kita simpan pada komputer dapat rusak atau hilang tanpa kita bisa kembalikan lagi. Ini terjadi akibat kinerja komputer tidak stabil saat digunakan, yang kemudian menimbulkan sebuah bug pada dalam sistem saat kita melakukan aktivitas. Saya tambahkan, jadi jika kalian menggunakan sistem operasi bajakan, kalau ini digunakan apabila kita tidak mempunyai modal. Jadi kalau kita tidak mempunyai modal, ya secara tetap ini kita gunakan ini. Tapi tidak dianjurkan.
ya. Nah, jadi saya coba tambahkan ya. Nah, berkaitan dengan sistem operasi bajakan ya. Ini sistem operasi KW ya. Nah, jadi sistem operasi bajakan ini populer ya, terutama di negara kita sendiri ya. Mungkin adik-adik yang beli laptop ya, pastikan sistem operasi yang terinstall itu adalah sistem operasi yang genuine ya. Genuine gimana tulisannya? Genuine ya, genuine ya, asli, original ya. Nah, terkadang ya kita membeli sebuah laptop ya, harganya miring ya, kita pun jalannya bawanya juga miring-miring begini ya, karena miring. Nah, tapi kebanyakan sistem operasi atau aplikasi yang diinstalkan di situ kebanyakan bajakan ya, atau trial ya. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu oleh hal-hal tersebut ya. Biasanya yang trial itu kebanyakan Adobe PDF ya, Adobe Acrobat PDF. Biasanya mereka menginstalkan misalnya Adobe Acrobat X11 ya, X11. Nah, tapi versi trial ya, versi trial itu memang dia bisa kita gunakan ya, namun dia tidak bisa maksimal fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di dalamnya kita gunakan ya. Nah, termasuk juga sistem operasi ya. Nah, kalau adik-adik pernah atau sering menginstal ya sebuah komputer ataupun laptop, nah apalagi misalnya lab kita ini dapat keberuntungan ya, dapat hibah misalnya 40 unit komputer ya, tapi kondisinya kosong ya, kita perlu melakukan clean install ya, karena barangnya kosong ya, hard disknya ada tapi belum diinstal sistem operasinya. Nah, coba adik-adik misalnya untuk menginstal satu desktop misalnya ya, misalnya kita dikasih ya, misalnya desktopnya RAM-nya 8 speknya, prosesornya i7 ya, kita anggapnya jadi canggih lah ya, kita menghayal-hayal lah dulu ya, walaupun satu pun sekarang nggak ada ya, sudah berapa tahun berdirinya Prodi ini ya. Nah, jadi misalnya ada 40 unit yang akan diinstal. Biasanya berapa lama untuk menginstal sebuah satu unit komputer ya? Terinstall monitornya bisa di-tag ya, printernya bisa di-tag, scannernya bisa di-tag, ada sistem operasi, ada Microsoft Office ya. Microsoft Office itu di dalamnya kan ada Microsoft Word ya, PowerPoint, Excel, Publisher dan lain sebagainya. Nah, bagi yang pernah pengalaman nih menginstal desktop lah kita coba ya. Nah, berapa lama kira-kira waktu diperlukan menginstal sistem operasi, Office-nya ya, terus tambah mungkin ada Photoshop, PDF, ada Acrobat, Reader ya, terus printer, scanner bisa terhubung ya. Kira-kira berapa lama? 2 sampai 3 jam, anggap begitu ya. Ini kita misalnya 2 sampai 3 jam. Kalau ada 40 komputer, anggap kita misalnya satu-satu ya. Kenapa? Misalnya kita mau menginstal yang original sistem operasinya. Nah, sistem operasi yang original itu kan penjualannya bermacam-macam cara ya. Ada satu berlaku hanya untuk satu komputer, untuk satu kali install. Misalnya harganya 1.500 misalnya, Microsoft Windows 8 misalnya, 1.500 untuk satu kali install, untuk satu kali penggunaan serial key, serial number. Ada yang 3, harganya pasti berbeda ya. Misalnya 3 harganya 2.500. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 100, ada yang unlimited ya. Jadi satu kali kita membeli lisensinya yang original, kalau kita beli misalnya untuk 100 unit ya, jadi 100 dengan satu CD yang ada ya,
kita instalkan ke dalam 100 atau 50 komputer, semuanya original semua. Ya, karena kita belinya pakai paket yang untuk 100 unit. Ya, kalau kampus-kampus yang sudah terkenal, ya, kampus besar dan uangnya banyak, dia akan beli unlimited. Ya, jadi siapapun mahasiswanya, berapapun orang yang ada di kampus itu, ya, mau menginstal, semua hasil instalasinya adalah original. Ya, nah tentu harganya mungkin bisa bermiliar juga, ya, kalau namanya unlimited, ya. Nah, kalau tadi kita misalnya menginstal satu-satu, ya, nah kita anggaplah CD kita pirate lah, ya, pirate tapi kita punya satu CD. Nah, tadi kalau satu unit komputer kita install sampai dia bisa digunakan secara maksimal, bisa ngeprint, bisa scan, ya, bisa Microsoft Office, ya, dan lain sebagainya, diperlukan 2 sampai 3 jam. Kalau di komputer tadi yang ada 40 unit, nah berapa jam yang kita habiskan untuk menginstal itu? Berapa? Anggaplah 3 jam atau 2 jam. 2 kali 40, 80 jam. Ya. Nah, 80 jam itu berapa hari itu? 3 hari kalau kita bekerja 24 jam, kan? Iya kan? Paling kita bekerja dari jam berapa? Dari jam 7, ya, sampai jam 5, ya, office hour, ya, jam kantor. Nah, berapa hari, ya? Mungkin bisa seminggu, ya. Nah, sekarang, ya, orang-orang toko, ya, atau orang-orang yang telah terbiasa menginstal komputer dalam kondisi yang banyak, ya, dan menyingkat waktu, ya. Nah, mereka menggunakan istilahnya apa, ya, ghost system. Pernah ada yang mendengar GHOS, hantu, ya, sistem hantu. Jadi dia hanya satu CD itu diinstal, ya, itu dia tidak perlu lagi menginstal secara terpisah Microsoft Office, ya. Nah, jadi kalau ada yang pernah menginstal, pertama kan kita install dulu Microsoft Windows-nya, kan, satu CD, kan. Terus kita mau install lagi Microsoft Office yang di dalamnya ada PowerPoint, ya, ada Excel, ada Microsoft Word, ya, Microsoft Access, satu CD lagi. Terus kita mau install apa lagi? Mau install aplikasi ada Photoshop. Nah, kita install lagi, kita download lagi. Kalau original mungkin kita beli lagi, ya. Nah, jadi kalau dengan sistem GHOS, satu CD tadi, ya, yang telah kita buat sistem GHOS-nya, itu telah terinstall semuanya. Jadi setelah kita buat CD GHOS-nya, pada komputer yang kedua, kita hanya masukkan satu CD saja, dia akan menginstal semuanya, ya. Jadi tidak perlu kita cari lagi CD Microsoft Office, CD yang lainnya. Nah, sistem seperti itu yang digunakan oleh kebanyakan toko-toko, ya, atau perusahaan-perusahaan IT besar yang dapat proyek untuk menginstal lebih dari satu komputer, misalnya 100, 200, 1000, ya. Nah, sehingga dia tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, dengan catatan, ya, komputernya versinya sama, ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu, ya, atau kantor-kantor, kalau dia beli komputer pasti sama merek semua, kan, ya. Di satu vendor, ya, mereknya sama, ya, printernya mereknya sama, speknya sama, ya. Nah, jadi cara membuat CD installer yang GHOS tadi, adik-adik sudah pernah coba? Nah, ini ilmu pengetahuan lama, ya, dulu-dulunya, ya. Nah, jadi sini adalah, ya, misalnya di yang datang tadi 40 unit mereknya Asus, ya, misalnya Asus, ya, Asus Persis seperti ini, tipenya sama, modelnya sama, datang 40 unit. Nah, untuk kita cukup menginstal, ya,
pada komputer pertama, ya. Kita install Microsoft Windows-nya sudah, ya. Masukkan lagi Microsoft Office, ya. Install, masukkan lagi ada Photoshop, ya. Masukkan lagi aplikasi atau software-software yang lain. Terus printer, kita install printer, kita install plotter kalau ada, kita install scanner, ya. Nah, dan berbagai alat-alat input. Nah, jadi setelah komputer satu ini full semua, ya, lalu kita install CD GOS-nya dari komputer yang pertama, ya. Jadi seluruh file sistem yang sudah terinstall di komputer pertama ini disimpan di sebuah CD ataupun di CD-ROM, ya, atau di flash disk, ya, yang mempunyai kapasitas yang besar. Nah, sehingga pada komputer yang kedua dan selanjutnya ke 40, kita hanya cukup memasukkan satu CD saja, ya. Nah, dia akan menginstal semuanya secara otomatis, ya. Nah, itu yang teknik yang biasa digunakan oleh toko-toko, ya, yang menjual perangkat komputer, ya. Jadi kita lihat komputer yang sama, ya. Nah, itu semua isi di dalamnya hampir sama, ya, karena dia menggunakan teknik instalasi sistem GOS tadi, ya. Nah, terus, nah tadi juga disampaikan, ya, sistem operasi bajakan ini mungkin kalau di negara kita masih oke lah, ya. Di Malaysia pun masih oke, karena setahu saya di Malaysia itu sebetulnya lebih parah dari kita, ya. Parahnya kenapa? Di situ penjualan software-software atau aplikasi ini yang bajakan ini banyak sekali. Bahkan mereka menjualnya di ruko, ya. Kalau kita kan orang jual di kaki lima atau di gelodok, ya, sembunyi-sembunyi gitu, ya. Nah, kalau di sana ada toko khusus yang menjual berbagai software dan aplikasi, ya, sistem operasi yang sifatnya bajakan. Jadi kalau kita masuk ke dalam toko itu, kita akan melihat, ya, berbagai jenis sistem operasi, ya, software multimedia, ya, dan lain sebagainya, tutorial, ya, dan sebagainya. Nah, dan harganya juga standar, ya. Nah, tapi kalau mungkin kita bawa sistem kita itu misalnya di Singapura, ya, mungkin di negara lain, nah bisa jadi kita komputernya disita ataupun kita membayar denda, ya, karena negara itu tidak membolehkan sistem operasi yang bajakan yang ada pada komputernya, termasuk misalnya kantor-kantor kita, misalnya, ya, misalnya sebuah dinas, instansi atau lembaga, jika dia menggunakan komputer, ya, dan terhubung ke internet, maka semuanya harus original, ya, karena sanksinya sangat berat, ya. Misalnya sebuah instansi A, misalnya, ya, dia menggunakan komputer di kantornya itu pirate, ya, sistem operasinya tidak genuine, ya, bajakan. Nah, tiba-tiba mungkin salah satu karyawannya melakukan update, ya, update Windows, updating sistem operasi misalnya. Nah, karena dia bajakan, terdeteksi oleh Microsoft, ya, bahwasannya si A nomor IP address ini, ya, sedang melakukan updating Microsoft, ya, sistem operasi, tapi sistem operasinya pirate, bajakan, ya. Nah, bisa saja mendenda perusahaan itu, ya. Nah, jadi dendanya kalau perusahaan kan gila-gilaan, ya, mungkin lebih mahal membayar denda daripada seluruh biaya komputer yang ada, ya, karena itu berkaitan dengan hak cipta, ya, hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Nah, tapi bagi negara-negara yang masih dan sedang berkembang, ya, status
bajakan atau tidak itu masih agak longgar ya, apalagi dengan alasan digunakan untuk pendidikan ya. Tapi kalau digunakan untuk bisnis ya, nah habis kita dikejar oleh Microsoft ya. Nah, jadi jika kita mau membeli laptop dan lain sebagainya, pastikan ya, tanya sama toko penjual ya, sistem operasinya original ya, Microsoft Office-nya original, dan aplikasi-aplikasi lain yang terinstal ya. Karena kalau semuanya original, pasti fitur-fiturnya yang ada di aplikasi tersebut bisa kita gunakan dengan baik ya, kita bisa gunakan semuanya. Nah, termasuk sekarang ada Acrobat Reader yang ada digunakan sekarang, bisa tidak memisahkan lembaran-lembaran file PDF. Misalnya ini, satu file isinya 10 lembar, terus kita mau pisahkan satu lembar satu file, satu lembar satu file. Ada enggak ada Acrobat Reader yang ada dimiliki yang bisa seperti itu? Ada. Di internet ada, di small PDF, tapi berbayar untuk men-split namanya ya, atau mengekstrak. Jadi satu file yang isinya 10 halaman PDF diekstrak menjadi 10 file PDF. Nah, kalau adik-adik memiliki sistem operasi Acrobat Reader ya, PDF itu yang versi yang original ya. Nah, kebetulan saya pernah install ya waktu saya kuliah di UTM, karena mereka membeli aplikasinya itu original ya. Semua mahasiswa bisa menginstal, semua fiturnya bisa kita dapatkan ya, sehingga kita bisa mengekstrak. Misalnya satu file isinya ada 1000 halaman ya. Satu file PDF isinya 1000 halaman ya. Nah, kita bisa mengekstraknya menjadi 1000 file PDF ya, masing satu-satu. Nah, misalnya contohnya gini, adik-adik mau scan ijazah ya, ijazah kan bolak-balik ya, depannya ijazahnya, belakangnya transkrip nilainya. Nah, biasanya kan di scan-nya menjadi satu file ya, muka belakang ya, atau satu file tapi isinya 2 lembar ya, bagian depan bagian belakang. Nah, sekarang adik-adik ingin memisahkannya